budak bayi lemak gagah-gagah kanak malimin kanak malimat bercerita la alhamdulillah berkat pengajian 17 Ramadan dait Lailatul Qadar Pak Ustaz wi ribut malima Siti Zainab berdait Lailatul Qadar. Iya. Muhammad Bakri Muallimin dait Lailatul Qadar. Lalu Sufyan Lik Mahat dait Lailatul Qadar. Ulama si batur-batur sendik mau, pengonek-ngonek, pun melet mau, pun bercerita, aku endah di pandang di luar. Itu bahayanya. Ya. Manusia no girang lalu ensa demin sulit-sulit ngerekayasa jari. Iya wah mulai pegawai manusia. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jangankan Lailatul Qadar yang sangat rahasia, mimpi saja membikin-bikin tidak boleh. Haram membikin mimpi. Tidak boleh. Lebih besar dosanya orang membikin-bikin berbohong pada mimpi daripada berbohong pada waktu dia jaga. Ia pun aturan Islam dalam hadis bahwa sekalian, adik-adik sekalian, lamun ngimpi solah sunat ceritaan. No. Ceritaan jok ina ama solah impi. Lamun ngimpi lengek makruh diceritaan. Kurang bagus ceritaan. Sebab mimpi no bahasa Indonesia sering terjadi mara unin takwil sanu pertama ye kejadian. Kalau nara impi-impi lengek, anak-anakku sekalian, sunat kita berdoa berludah kecil-kecilan sebelah kiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'aitu, kata jata ulama. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari apa yang kulihat dalam mimpiku yang tidak baik itu. Unara impi lengek-lengek, apa impi mbok biar? Impi bergelompong lek Gunung Rinjani. Dendek cerita lek guru. Nek lolos pada kelas 3 lema. Bapak impi bergelompong biar Gunung Rinjani. Dendek cerita. Becat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'aitu. 7 haja-haja anak kiri. Tinduk Malik. Mudah-mudahan tidak berbekas. Kalau ada khawatir berhizib pagi-pagi. Mohon daf'il bala. Kalau ada rezeki bersedekah pagi-pagi. Kalau bulan puasa bersedekah sore hari. Enak kadung berbuka batur, yaran as-sadaqah tadba'ul bala. Bersedekah menolak mara bahaya. Tak usah cerita-cerita. Unara dengan Nina ngimpi terbaik sandal si dengan mama. Ndak cerita jok sama mama. Unin tawil mimpi lamun dengan Nina impi terbaik sandal si dengan mama. Tanda dengan seno yang terbaik semama si batu. Kan susah dengan ini terus inalirjuun nala teneja. Dendek cerita lihat semama. Lawan semama si susi takut lihat seninan pun karang ngimpi lawan susah tenda. Ada dengan Nina lah bercerita ia telang sandal ia ngimpi telang sandal. Buannya ada yang sak dendek bani semama nya berkemelean kan berkemelean semama. Dendek bani semama kemudian pun cerita. Kakak angkat kamu imping ke. Apa imping mari? Lah imping ke telang sandal. Jaga-jaga kakak. Ndak ambilin kemerari. Semamen takut ndak tahu ya berayan si senine. Ya, ini lalu siapa imping dari Unin terus. Piram ngimpi Unin. Julung kelam angkatlah kepada malam mendah. Apa impim? Impin tebit simbut kesi dengan Unin. Nah, iya akibat. Sak mama spontan karang ngimpi. Sak nina tetu ngimpi, sak mama karang ngimpi. Ning kanggun. Dua-duaan salah. Sak nina salah cerita ngimpi dia lengek pun cerita jok semamen. Sak mama salah karang ngimpi ya takut le senina. Nah, ia akibat yang pun rahasia ketuhanan dalam ilmu sufi perlu dirahasiakan.
iyyaka. Kami mendait Lailatul Qadar 10 kali, alhamdulillah. Dedek terus ajom-ajom, no. Aku mualimin wah 10 kali ke Lailatul Qadar. Tuang Rizaini ngonek je kepala sekolah di mana nak cerita. Ni muah cerita kan no. Menomisa, nggih. Jadi kita harus tahu ilmu apa yang tergawe bulan suci Ramadan, lamun terdait Lailatul Qadar, apa tergawe Lailatul Qadar, mudait apa cara hadapi, cara bermasyarakat. Paham? Ada sekalian? Nah, kemungkinan Lailatul Qadar bisa terjadi dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Tetapi kemungkinan yang besar, kata ulama, akan terjadi insya Allah pada sulsul akhir, al-ashrul awakhir di syahri Ramadan. 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Tanggal berapa itu? 10 terakhir. Tanggal 21 sampai tanggal 30. Di antara yang 10 malam itu, kemungkinan besarnya lebih besar dari yang pertama, yaitu 5 malam yang ganjil. Berapa yang ganjil? 5 malam, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Paham? Di antara yang 5 itu yang paling kemungkinan besar terjadi. 3 di antara yang 5. Bahasa madrasah 3 besar di antara 5 besar. Mana yang 3? Tanggal 21, 23 dan 27. Apalah ini? Ini mana datang tanggal 20 sekek. Tanggal pilihan ini? Tanggal 20, tanggal 17. Lagi berapa malam? Tinggal 4 malam ini. Sudah kita masuk di daerah Lailatul Qadar. Ya. Di lapangan Lailatul Qadar. Bukan ain Lailatul Qadar. Kita akan memasuki daerah lapangan Lailatul Qadar, yaitu al-ashrul awakhir. Di antara yang 3 itu, ya, di antara yang 3 itu khilaf ulama mana yang terkuat. Ada mengatakan 27, ada 21 dan 23. Imam Syafi'i tegas dalam ramalannya, dalam fatwanya yang didukung oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, yang paling kuat Lailatul Qadar adalah tanggal 21 dan 23. Apa kata Imam Nawawi? La tantakilu illa ila ihdahuma. Nak pindah Lailatul Qadar no kemungkinan besarnya salah satu, kecuali kepada satu keduanya. Lamun dek selekor tunggu telu lekor, dek telu lekor tunggu selekor, mandek nunggu lamun mundur. Gitulah gambaran pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ahli hadis banyak mengatakan, ahli tafsir banyak mengomentar juga. Saya condong tanggal 27 berdasarkan hadis. Saya condong 27 berdasarkan analisa, ya, istimbat huruf Al-Quran. Lailatul Qadar banyaknya 9 huruf, diulangi 3 kali, 3 kali 9 menjadi 27. Macam-macam alasan ulama. Nah, Imam Ghazali tampil sebagai orang moderator, penengah di tengah-tengah perbedaan. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi tampil menjadi moderator dalam beberapa pendapat ulama itu. Apa kata beliau? Setelah hasil analisa, istimbat, tajribah, uji coba, eksperimen saya, ya, saya menyimpulkan Lailatul Qadar sesuai dengan kira-kira hari kita mulai berpuasa. Kapan hari puasa? Itu bisa ada gambaran, itu Lailatul Qadar. Hari apa kita puasa kemarin? Senin. Kata Imam Ghazali, kalau Senin mulai kita puasa, harapan besar. Dengar ongkatku, ini pasti. Apa kata? Harapan besar. Lailatul Qadar akan terjadi tanggal 21. Harapan besar luar biasa, kata Imam Ghazali, akan terjadi pada tanggal 21. Karena puasa mulai hari apa? Senin.
Nah, itu. Tetapi jangan tarawih hanya malam tanggal 21. Salah itu. Mengapa Tuhan merahasiakan Lailatul Qadar? Kata ulama, agar kita semua memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sepanjang bulan suci Ramadan. Bagaimana cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya musim Ramadan? Apa hal ini? Tegawai, bareh, mulai. Mudah-mudahan tegawai leman awal Ramadan. Pertama, terajin sembahyang wajib berjamaah. Berapa banyak sembahyang wajib? 5, tetap berjamaah. Kecuali ada halangan, ada kesibukan, ada uzur. Yang kedua, rajin sembahyang taraweh. Berapa rakaat taraweh? Berapa? 20 rakaat taraweh. Yang 20 rakaat itu berapa taraweh namanya dalam fikih? Nah, ini jak uji menani. Berapa? Ayo, saya tahu kan. 20 rakaat taraweh itu dalam bahasa fikih berapa taraweh? Berapa? 5 taraweh haram. 4 rakaat namanya 1 taraweh. Rakaatnya 20 rakaat, tapi nama tarawehnya 5 taraweh. 5 kali 4 berarti berapa? 20. Berapa witirnya? Ya minimal 1, adnal kamal 3, yang paling abdal berapa? 11. Apalang paling abdal witir? 11. Nah, diterajin sembahyang tarawih langsung sembahyang witir. Yang ketiga, rajin membaca Quran sesuai dengan keadaan kita. Berapa rajin kita ya tingkat muallimin kita tidak tahu. Berapa bisa baca Quran sehari semalam. Tingkat mahad kita tidak tahu. Tingkat Pak Ustaz tidak tahu. Rahasia kita semua. Tidak ada yang baca selawat 1000 terus lalu berbadak. Layat di zaman Maulana Syekh terjadi. Supuk ahli wirid datang ngelapor. Alhamdulillah Bapak Maulana Syekh yang bau baca selawat 1000. Selawat ada tain, belu nu. Pertama arak mengelapor 200. Arak salainan ngelapor 500. Ngone-ngone arak ngelapor 1000. Nu ngelapor 1000. Ada orang meneliti. Iya wah, nulis dengan penter nani. Terteliti. Tetun kena ngamalang 1000 selawat ngelapor-lapor jok Maulana Syekh. Warak lalu jok balik. Leman hingga maghrib netokol terima temue sambil ngerokok jang kepira puluh jaga rokok sembih. Yang ke jam 2 jam setengah telu terima temui. Bupiran nak baca selawat 1000. Nah, mungkin 1000 itu direka biasa. Dindek ngelapor aneh jok Haji Mahmud Yasin, deh. Dindek lapor ngelapor jok Umi, alhamdulillah baca selawat bibian 1000. Ndak nara semalam pungkah hendah terus. Dindek aneh beramal, mari kita beramal dengan lillahi ta'ala. Kecuali lamun ke guru pembimbing ya badak itu ngelapor mungkin mau diteruskan berapa bilangan-bilangan bagus. Lamun nampak-nampak angloe jadi silakan. Pada malam Lailatul Qadar besok Anda bisa mampu tarawih 11. Berapa? 20 tambah witir 11. Alhamdulillah. Nyobaan witir 11 kadung malam Lailatul Qadar. Mula biasa 10 doang. Apa? Telu doang nyobaan. Paham? Dia bercerita terus Pak Ustaz, lemak kepala sekolah. Pak Ustaz, alhamdulillah solat witir rupiah. Ada kan dia tahu Pak Suparman, ada usah sudah. Ya. Nah, silakan beramal dengan ikhlas masing-masing kita sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan kita, kondisi keberadaan kita, kondisi iman takwa kita, itu silah. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Paham ini? Nah, suhan rajin baca Quran, rajin baca zikir, berdoa, zikir. Zikir yang paling abdal di dunia yang namanya Al-Baqiyatus Shalihah. Ingat tak? Diberi gelar oleh ulama wirid alam semesta arah. Wirid yang paling lengkap. Tidak ada wirid lebih lengkap dari itu. Apa angkatnya? Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ia wirid paling lengkap dalam ajaran Islam. Itulah wirid yang disebut-sebut oleh Al-Quran dalam firman-Nya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang namanya al-baqiyatus salihat adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhan dan sebaik-baik cita-cita manusia yang akan diterima di sisi Tuhan besok. Luar biasa bakar salihah. Apal bakar salihat? Ada di sekalian? Apal? Yo, sekarang orang dihafal. Coba baca betul kali. Bagaimana bunyi bakar salihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iaran apa? Al-baqiyatus salihah. Lamun terombok di dalam hadis, lamun terombok kena ada nama alimallahu ta'ala wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Katanya dalam sebuah hadis, sama pahalanya membaca bagi salihat sehari semalam. Ini riwayat syarat di subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang kah illa billah, ada illa billah azim. Ada riwayat ditambah dengan doa ada nama alimallahu ta'ala wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Siapa membaca wirid zikir al-baqiyah salihat ditambah dengan ada nama alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah, sabda Nabi, sama pahalanya membaca zikir baqiyah salihat sehari semalam. Ia tadahang luit-luit terbaca lemak dalam suasana kita menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Ya setiap hari 17 sebentar baca pira jak kemampuan. Bau 100 alhamdulillah, bau 100 alhamdulillah rabbil alamin, bau 300 alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal, ya. Semakin baik, semakin banyak, semakin bagus. Kemudian jangan lupa banyak membaca salawat. Ya, cara dengan nanti Lailatul Qadar. Banyak menunggu, melihat, ya, dengan menunggu dengan ibadat. Banyak membaca selawat. Selawat yang di dunia ini berapa ribu, mungkin juga jutaan, kita tidak tahu. Tetapi pendiri Nahdlatul Ulama sudah mengadakan klasifikasi, mengadakan pilihan dan pilihan dan pilihan. Beliau simpulkan selawat salah satu selawat yang paling afdal, paling bagus diamalkan umat Nahdien wal Muslimin adalah diberi gelar oleh beliau dalam hizibnya, hizib Nahdlatul Ulama, namanya As-Salawatus Sit namanya. Apa namanya? Apalang? Harus tahu kenuian ini. As-Salawatus Sit. Apa namanya? Salawatus Sit artinya selawat yang banyaknya 6 dipilih oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Khiyarun min khiyarin, kata ulama. Pilihan dari pilihan dari pilihan. Selawat pilihan dari pilihan dan dari pilihan. Namanya menurut pendiri Nahdlatul Ulama, beliau beri gelar namanya apa namanya? As-Salawatus Sit nama. Selawat yang banyaknya 6. Mana selawat sit itu? Siapa hafal? Pertama, selawat Nahdlatain. Kedua, salawatul Fatih. Ketiga, salatun nariyah atau taziyah. Keempat, salatul tib. Kelima, salatul aliyil qadri. No, melaran Lailatul Qadar, aliyil qadar. Yang keenam, salatu miftahi babi rahmatillah. Banyaknya 6 diberi gelar namanya as-salawatus sit. Kalau ada pertanyaan besok di semester muallimin muallimat, apakah yang dimaksud di dalam NW
di dalam ke-NW-an, ilmu ke-NW-an as-salawatus sit. Apa jawabannya? Pertama salat Nahdatain, kedua salat Fatih, ketiga salat Nariyah, keempat salat Tib, kelima salat Aliyul Qadar, keenam salat Miftah Babi Rahmatillah. Supaya kita tahu semua, menurut Bapak Monsyekh pendiri Nahdlatul Watan, selawat khiyarun min khiyarin adalah as-salawatus sit. Faham? Ia baca pelik membemben maka 6 atau maka 6 baca. Ada lebih satu pelik-pelik si pendiri Nahdlatul Watan. Ia tercaya baca, ia tamalang dalam rangka kita menunggu biar beribadat dengan ibadat yang namanya Lailatul Qadar. Jelas? Aneh, apa tamalang? Sembahyang wajib berjamaah. Sembahyang apa? Tarawih dan witir. Rajin-rajin baca Quran. Rajin-rajin zikir al-baqiyatus shalihat. Rajin-rajin baca salat. Ya, ya tarawih bulan puasa. Rajin-rajin baca Quran. Sewaktu-waktu baca Quran. Apa ni? Rajin-rajin membaca Quran. Sewaktu-waktu membaca Quran. Pemuda yang saleh, pemudi yang saleh adalah orang yang rajin membaca Quran. Sewaktu-waktu membaca Quran. Pemuda-pemudi yang liat dan lolat, rajin sekali membaca Quran, tidak pernah membaca Quran. Iaran pemuda-pemudi sak liat kedua lolat aran. Lu baca Quran jang ke bekaca mata ni si. Ida baca kalimat kebiar. Quran sana, Quran situ, Quran sini, Quran sana, bikin baca. Lagu baca Quran di luar. Ya rano pemuda-pemudi. Pertama dia lihat, kedua dia lolat. Terawih dia cara. Dengannya ke terawih punya ribut-ribut. Ngerokok bagian bok-bok. Nah ini pemuda-pemuda yang perlu kita luruskan. Kita keluarga Nahdlatul Watan. Pemuda-pemuda Nahdlatul Watan. Bukan hanya pemuda, orang-orang tua Nahdlatul Watan juga. Ya, lebih-lebih orang tua. Ya. Mudah-mudahan kita rajin-rajin memanfaatkan waktu yang namanya bulan suci Ramadan. Syahrun fihi Lailatul Qadar. Bulan yang disitulah tercantum ada Lailatul Qadar. Semua jamnya. Pokoknya dari maghrib sampai subuh. Dari subuh sampai akhir asar. Naharuhu kalailatihi, kata Hasan Masyad rahimahullah ta'ala. Siangnya sama dengan malamnya. Beramal sebanyak-banyaknya sama nilai malam dengan siang. Bukan hanya malamnya. Nah, itulah kebesaran Lailatul Qadar. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian dalam rangka mengisi apa namanya sejarah, pengajian sejarah dan hikmah nuzulul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, besar barokahnya bagi pembicara dan keluarga, dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik sekalian, dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan mari kesempatan Mas ini, hari turunnya Al-Quran, malam turun tanggal turunnya Al-Quran ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua panjang umur fi taatillah. Amin, bilangnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur fi taatillah, murah rezeki halal berkat, sampai segala cita-cita, masuk surga bigairi hisab, bersama guru besar kita pendiri Nahdlatul Watan, dan guru-guru kita dan ibu bapak kita semua, dan hande tolan dan turunan kita tanpa kecuali. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamun dia bau baca Quran, sak pol endit tertib. Rajin-rajin baca Quran, suratul Fatihah kanca suratul Ikhlas.
Surat Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, ya ketuk-keteang kerang-kerang sebagai wakil untuk membaca perbanyak Quran secara menyeluruh. Jelas ini? Mudah-mudahan besar manfaat bagi kita. Sekian dan demikian, kurang lebih saya minta maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.